Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Agama sudah berganti kepemimpinan baru. Nah, Menteri Agama yang baru kemarin sudah dilantik oleh Presiden terpilih, Bapak Prabowo. Tentu ada beberapa PR besar yang menanti terkait dengan Perhajian Indonesia 2025. Nah, kira-kira apa saja yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia terkait dengan informasi terupdate Perhajian 2025? Mari kita bahas bersama saya, Fahrul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umrah. Ya, Kementerian Agama sudah berganti kepemimpinan. Sekarang Menteri Agama yang baru adalah Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Nah, beliau ini adalah sebagaimana yang sama-sama kita ketahui, saat ini beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal. Di Kementerian Agama sendiri ternyata beliau ini, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ternyata sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama ketika pemerintahan Bapak SBY waktu itu, Menteri Agama yang pertama tahun 2011 sampai 2014. Nah, ternyata beliau pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama. Tentu di Kementerian Agama sendiri beliau ini ya bukan orang baru ternyata. Nah, setelah pelantikan Menteri Agama ini, ternyata itu terkait dengan beberapa hal, khususnya terkait dengan Perhajian 2025, itu banyak sekali PR yang menanti. Yang kira-kira ya Kementerian Agama ini harus segera diambil tindakan gitu. Apa saja sih PR-PR besar yang menanti Kementerian Agama ini terkait dengan Perhajian 2025? Yang terutama terkait dengan informasi-informasi resmi begitu, informasi-informasi resmi yang itu harus ditandatangani oleh Menteri Agamanya. Nah, kalau dulu kan karena ini mau terjadi peralihan kepemimpinan, tentu Menteri Agama yang sebelumnya itu menunggu terkait Haji 2025 ini ya menunggu Menteri Agama yang baru, karena ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang harus ditandatangani. PR besar yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui, besok tanggal 23 Oktober itu adalah batas akhir penentuan daripada lokasi maktab. Nah, lokasi ini menjadi hal yang sangat krusial ya dalam perhajian negara manapun. Tentu negara manapun ingin lokasi yang akan mereka tempati nanti, khususnya nanti di Mina, itu tentu lokasinya dekat dengan Jamarot atau dekat dengan tempat pelontaran jumroh. Nah, dari tahun kemarin itu sudah diterapkan oleh pemerintahan Saudi Arabia bahwa ya first come, first pay, first serve. Siapa yang duluan daftar, duluan bayar, nah dia yang berhak menempati lokasi tersebut. Nah, besok tanggal 23 Oktober itu betul-betul akhir daripada penentuan lokasi jamaah haji Indonesia itu mau ditempatkan di mana, itu besok begitu. Karena ini terkait dengan kenyamanan jamaah haji juga. Jadi semakin dekat tempatnya ya semakin enak jamaah itu dalam perjalanan melontar jumrohnya. Tahun kemarin alhamdulillah itu jamaah haji di Indonesia itu tidak ada yang menempati lokasi di Mina Jadid. Semuanya bergeser ke depan yaitu di Muaisim. Ya Muaisim ini ya lebih dekat lah daripada Mina Jadid. Kalau Mina Jadid kan itu sudah perbatasan dengan Musdalifah. Dulu wilayah Musdalifah, kemudian wilayahnya itu diperluas sehingga wilayah Musdalifah yang dulu itu menjadi wilayah Mina baru namanya. Nah, tentu ini yang pernah dapat di Mina Jadid tentu tahu bagaimana perjuangannya ketika melontar jumroh, nginep dari Mina Jadid ke
tempat pelontaran jumroh. Nah, alhamdulillah tahun 2024 kemarin itu tidak ada jamaah Indonesia yang mendapatkan tenda di Mina Jadid. Nah, kemudian tahun 2024 itu juga pelayanannya kan ditingkatkan oleh pemerintahan sebelumnya, karena haji kemarin itu adalah haji terakhir bagi pemerintahan Pak Jokowi waktu itu. Tentu ingin semuanya berjalan baik, tidak ada kendala apapun begitu. Nah, termasuk penempatan lokasi juga harus yang bagus lah begitu, jangan jauh. Tentu haji 2025 ini menjadi awal daripada haji pada pemerintahan Pak Prabowo. Nah, jangan sampai nanti ini awal pemerintahan itu pelayanan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini justru tidak sebagus daripada tahun 2024. Jangan sampai begitu. Nah, kami berharap pemerintahan Indonesia tahun 2025 ini kembali memilih lokasi maktab yang terbaik lah untuk jamaah haji Indonesia gitu. Kalau dulu kita semuanya di Muaisim, kalau bisa sekarang minimal juga di Muaisim, tidak ada yang di Mina Jadid. Kemudian yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang mau berhaji juga adalah penentuan harga paket haji. Nah, dengar-dengar gitu informasinya itu naik, tapi naiknya nggak seberapa begitu. Tapi kan ini masih informasi yang simpang siur, masih informasi yang kami dapat dari beberapa berita yang masih menunggu juga keputusan daripada Menteri Agama. Tentu kan nanti Menteri Agama masih rapat dengan Komisi 8 BPKH dan sebagainya gitu. Tapi informasi yang kami dapat itu katanya sih naik, tapi naiknya nggak seberapa begitu. Naiknya nggak jauh lah daripada tahun-tahun kemarin. Kita tunggu saja informasi resmi daripada Kementerian Agama. Kemudian yang ditunggu-tunggu ke jamaah haji 2025 itu juga adalah kapan pelunasan haji. Karena kan pelunasan haji itu terkait dengan syarat-syarat jamaah yang berhak melunasi. Kan ada kebijakan baru dari Kementerian Haji Arab Saudi bahwa yang boleh berhaji itu adalah mereka yang benar-benar sehat, sehingga ada beberapa penyakit yang itu memang dilarang mereka itu untuk berhaji, seperti sakit jantung, sakit kanker, sakit yang parah-parah lah begitu. Nah, rakyat Indonesia yang mau berhaji juga tentu menunggu kebijakan-kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintahan kita terkait dengan jamaah-jamaah yang berhak melunasi ini. Karena ini kan terkait juga dengan persiapan finansial mereka. Jangan sampai nanti informasinya dadakan, kemudian menyebabkan beberapa jamaah itu harus menyiapkan uang sedemikian besar pada waktu yang singkat. Kemudian yang ditunggu-tunggu juga adalah pembagian kuota kepada yang berhak melunasi. Nah, kalau pelunasan itu kita tunggu-tunggu, tentu tahun ini kita berharap pembagian kuota itu pembagian kuota itu betul-betul mereka yang berangkat itu sesuai dengan haknya mereka berangkat. Nah, kita tahu kemarin tahun 2024 setelah pansus haji itu ternyata ada jamaah itu yang berangkat yang nggak pakai antri begitu. Nah, mudah-mudahan tahun ini itu tidak terjadi lagi, sehingga antrian jamaah yang panjang itu bisa berkurang begitu. Mudah-mudahan juga ada tambahan kuota lagi dan itu bisa memperpendek antrian jamaah haji. Kemudian PR besar juga bagi Kementerian Agama adalah pemilihan maskapai penerbangan. Nah, jadi MOU-nya itu harus benar-benar sesuai dengan standar pelayanan jamaah haji lah gitu. Kan Kementerian Agama ini punya standar pelayanan minimal dalam berhaji itu seperti apa.
Tentu kami berharap ya kalau penerbangan itu ya nggak jauh gitu. Kalau nggak Garuda ya Saudi. Garuda Saudi, Garuda Saudi, ya itu aja. Tapi nanti MOU-nya itu harus benar-benar sesuai lah dengan standar pelayanannya. Dan benar-benar MOU-nya itu diterapkan. Jangan sampai nanti kemarin kejadian tahun kemarin, ada salah satu maskapai yang delay-nya itu cukup lama begitu. Delay-nya cukup lama, dan itu mempengaruhi kepada pelayanan daripada kepada jamaah haji itu sendiri begitu. Kita ingin semuanya berjalan dengan lancar sehingga standarnya itu yang katanya maskapai itu harus punya pesawat cadangan dan lain sebagainya itu harus benar-benar diterapkan. Kemudian yang jadi PR juga adalah penempatan pemondokan di Makkah. Nah, jadi kalau kemarin itu alhamdulillah lokasi-lokasi pemondokan hotel-hotel reguler, jamaah haji reguler itu alhamdulillah semuanya itu boleh dibilang bagus lah begitu kan, boleh dibilang bagus, tidak ada yang terlalu jauh gitu. Ya jauh-jauh mereka harus pakai shuttle, tapi tidak ada yang jauhnya itu berkilo-kilo, nggak ada. Kemudian yang jadi PR juga nanti adalah kepadatan di Mina. Nah, Mina itu kan dari dulu itu padat gitu, jamaah sempit-sempitan di sana, terus antrian kamar mandi itu bisa sampai sejam 2 jam, itu antrian kamar mandi. Orang mau ke toilet begitu kan harus ngantri. Nah, PR besar juga adalah bagaimana mengatasi kepadatan di Mina ini. Mau itu nanti diadakan program tanazul dan lain sebagainya, itu harus juga diperhatikan. Kalau seandainya programnya program tanazul, harus betul-betul program itu dipikirkan matang-matang begitu. Jangan sampai nanti program tanazul ini justru menjadi tempat pindah kepadatan. Tadinya padatnya di tenda, malah nanti padatnya itu berganti di bawah Jamarot. Jangan sampai seperti itu. Itu kan di bawah Jamarot itu kan tempatnya terbatas. Tempatnya terbatas gitu. Dan semua orang yang melakukan program tanazul itu, nanti mereka mabitnya itu pasti itu di sekitar Jamarot. Jangan sampai nanti itu terjadi kepadatan yang lebih padat daripada di tenda sendiri gitu. Nah, nanti dipikirkan matang-matang bagaimana skema tanazul itu dilakukan. Kemudian haji ramah lansia itu juga harus diterapkan kembali, sehingga Kementerian Agama juga harus memilih petugas-petugas haji yang profesional. Nah, profesional yang betul-betul care terhadap jamaah. Nah, sehingga petugas-petugas itu nanti ya harus dibekali dengan ilmu-ilmu penunjang lah begitu. Sehingga betul-betul nanti mereka itu melayani jamaah haji itu dengan sepenuh hati. Nah, harapan kami, harapan jamaah haji 2025 juga, mudah-mudahan pemerintah sekarang lebih memperhatikan terhadap pelayanan-pelayanan yang akan diberikan kepada para jamaah haji, sehingga haji ini bisa berjalan dengan sukses. Indeks kepuasan jamaah itu lebih meningkat daripada haji-haji tahun sebelumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.